Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tetap terapkan protokol kesehatan. Selalu memakai masker jika keluar, rajin mencuci tangan. Selanjutnya, jangan lupa jaga jarak serta hindari kerumunan ya. Memasuki semester genap ini kalian harus lebih bersemangat dalam belajar ya. Ayo, siapa yang berjanji akan meningkatkan prestasinya di semester ini? Walaupun di masa pandemi dan masih harus belajar di rumah, kalian tetap harus menyusun strategi baru dalam menghadapi semester genap ini. Nah, salah satu caranya yakni dengan cara tanamkan motivasi dan semangat yang kuat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertama, kita akan membahas ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan konsep ekonomi yang berperan dalam kegiatan ekonomi dengan rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, peserta didik mendeskripsikan faktor penyebab perbedaan harga dengan santun. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan komoditas perdagangan dengan rasa percaya diri. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum ke materi, silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut memperlihatkan kunjungan wisatawan menggunakan kapal yacht untuk menikmati keindahan pemandangan di daerah Raja Ampat, Papua. Nah, dari gambar tersebut tentunya terdapat ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, karena hampir tidak ada daerah yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Interaksi dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan dapat terjadi. Salah satu interaksi umum terjadi adalah kegiatan ekonomi, yaitu jual beli. Nah, selanjutnya, setiap daerah umumnya memiliki keunggulan yang dibutuhkan daerah lain. Contohnya tadi Raja Ampat dengan keindahan alamnya ya. Ini keunggulan dari Papua tersebut. Nah, tentu itu dibutuhkan keindahan alam tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dari daerah lain gitu. Nah, selanjutnya daerah-daerah di Indonesia juga memiliki keunggulan ekonomi ya. Hal ini telah dipetakan oleh pemerintah dan akan terus dikembangkan. Salah satunya adalah keunggulan keindahan alam seperti pada gambar tersebut, yaitu Papua dengan Raja Ampat. Nah, keunggulan ini akan terus dikembangkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi ya. Yang pertama tentang ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Nah, suatu kegiatan ekonomi itu tidak dapat berdiri sendiri. Pada bagian ini akan dibahas 3 bagian dari konsep ekonomi yang berperan dalam kegiatan ekonomi, yaitu 1. Produksi, kemudian distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Kegiatan ekonomi tersebut berkaitan dengan pasar sebagai tempat jual beli barang dan harga yang menjadi salah satu penentu pembelian barang. Untuk itu, akan dibahas pula harga dan pasar terhadap ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai kegiatan ekonomi ya. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Nah, apa sih produksi itu? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran tercapai jika barang dan jasa tersedia dalam jumlah yang cukup. Adapun tujuan kegiatan produksi suatu barang atau jasa secara sempit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, produksi bisa menghasilkan barang atau jasa. Kemudian yang kedua,
bisa memperluas lapangan kerja. Ketiga, memenuhi kebutuhan pasar. Dan keempat, produsen dapat mencari keuntungan sebesarnya. Nah, contoh kegiatan produksi adalah petani yang menghasilkan padi dan jagung. Kemudian peternak yang menghasilkan telur dan daging ayam. Dan pengusaha roti yang menghasilkan roti. Nah, apabila suatu daerah memproduksi barang dalam jumlah lebih dari kebutuhan, barang tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Contohnya, beras yang dihasilkan di daerah Karawang kan melimpah, sehingga sebagian dijual ke Jakarta yang membutuhkannya. Nah, dalam hal ini terjadi penambahan guna barang, yaitu beras dari Karawang dibeli lebih mahal oleh penduduk Jakarta yang membutuhkan. Selanjutnya mengenai faktor produksi. Nah, pada kelas 7 kalian telah mempelajari bahwa untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan berbagai sumber daya ekonomi kan? Nah, sumber daya ekonomi yang diolah lebih lanjut dalam proses produksi disebut dengan faktor-faktor produksi. Tentunya kalian masih ingat ya, faktor-faktor produksi itu kan dapat dibagi atas alam, kemudian faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persebaran produksi. Kita telah membahas pengertian, tujuan, dan faktor produksi. Untuk bagian ini kita akan memperhatikan hasil produksi atas sejumlah komoditas. Hasil produksi yang akan diberikan adalah hasil produksi dunia dan Indonesia. Nah, berikut persebaran produksi dunia untuk sejumlah komoditas. 5 negara dengan produksi minyak bumi terbesar tahun 2016 adalah Rusia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Irak, dan Iran. Berikutnya 5 negara dengan penghasil padi terbesar tahun 2016 adalah Tiongkok, India, Indonesia, Bangladesh, dan Vietnam. 5 negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar tahun 2016 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Kemudian 5 negara dengan penghasil kayu bundar terbesar tahun 2016 adalah Amerika Serikat, India, Tiongkok, Brazil, dan Kanada. 5 negara dengan penghasil daging sapi terbesar tahun 2016 adalah Amerika Serikat, Brazil, Tiongkok, India, dan Argentina. Berikutnya, 5 negara dengan perikanan tangkap di laut terbesar. Ya. 5 negara dengan perikanan tangkap di laut terbesar tahun 2014 adalah Tiongkok, Indonesia, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Jadi, tidak ada suatu wilayah yang dapat memproduksi semua barang atau jasa yang dibutuhkan. Suatu kegiatan produksi pasti membutuhkan wilayah lain dalam memenuhi kebutuhan produksinya. Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan ekonomi berikutnya, yaitu distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau suatu badan untuk menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Nah, salah satu aktivitas penting dari kegiatan ekonomi adalah distribusi barang antar daerah. Distribusi ini menjadi faktor penting dari ketersediaan barang di berbagai daerah. Nah, sekarang apa saja sih faktor pendorong distribusi antar daerah tersebut ya? Oke, yang menjadi faktor pendorong distribusi antar daerah adalah yang pertama, ketersediaan pasokan barang. Yang kedua, alat angkut atau transportasi yang memadai. Kemudian,
Yang ketiga, infrastruktur distribusi memadai seperti jalan raya. Dan yang terakhir adalah biaya pengangkutan cukup murah. Nah, inilah faktor-faktor yang mendorong distribusi antar daerah. Berikutnya, mengenai faktor penghambat ya. Tadi sudah mengenai faktor pendorong distribusi, sekarang ke faktor penghambat distribusi. Nah, yang menjadi faktor penghambat distribusi antara lain sebagai berikut. 1. Terhambatnya pasokan barang. Berikutnya, faktor cuaca yang tidak mendukung. Misalnya cuaca kita sedang musim hujan nih, maka terjadi banjir di suatu daerah atau menjadi banjir gitu ya. Maka banjir tersebut bisa mempengaruhi atau menghambat distribusi antar daerah. Kemudian yang ketiga, kurangnya armada pengangkut. Selanjutnya, biaya pengangkutan yang tinggi juga menghambat distribusi. Dan yang terakhir, kualitas infrastruktur distribusi itu kurang baik. Misalnya jalan raya yang rusak atau tidak tersedia. Tentu ini menjadi hambatan dalam kegiatan distribusi antar daerah. Agar barang atau jasa tersebut sampai kepada konsumen, maka diperlukan sebuah alat ya untuk menyampaikannya. Nah, ada 2 alat transportasi penting dari distribusi internasional adalah kapal laut dan pesawat terbang. Nah, kegiatan distribusi ini bertugas menyampaikan suatu barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkan. Kegiatan distribusi dibutuhkan untuk mendekatkan daerah yang berjauhan. Oke, kita lanjut ke kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Apa sih kegiatan konsumsi itu? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Nah, apa sih tujuan dari kegiatan konsumsi? Nah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ciri benda konsumsi antara lain sebagai berikut. Benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir, ciri benda konsumsi adalah benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung gitu. Berikutnya, benda konsumsi ini dapat dibedakan menjadi benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian dan benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu relatif lama. Seperti pada gambar ini ya, kalian bisa menentukan benda konsumsi yang mana yang habis dalam sekali pakai atau benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau relatif dalam waktu yang lama itu yang mana ini? Silahkan dilihat di gambar tersebut. Baik anak-anak, kita lanjutkan kepada karakteristik konsumen. Konsumen akan mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Bagi produsen penting untuk mengetahui siapa konsumen yang tepat bagi produknya. Produsen dapat membagi jenis konsumen menjadi sejumlah kelompok untuk mempermudah pemilihan konsumen yang tepat bagi produknya. Pembagian ini merupakan karakteristik konsumen. Pembagian karakteristik konsumen ini disebut juga dengan segmentasi pasar. Nah, terdapat sejumlah segmentasi pasar antara lain 1. Berdasarkan geografi atau perbedaan wilayah atau tempat. Perbedaan wilayah dapat menentukan siapa konsumen yang tepat bagi suatu produk. Secara umum, perbedaan geografi dapat dibagi berdasarkan wilayah desa, kota, negara, dan kawasan. Dasar dari pembagian ini adalah orang-orang yang tinggal suatu daerah yang sama kemungkinan besar memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama atau serupa. Kebutuhan orang-orang yang tinggal di suatu daerah tersebut kemungkinan besar berbeda dengan orang-orang yang tinggal di daerah lain.
Konsumen yang berada di kota-kota besar misalnya akan lebih mudah menerima produk telepon pintar atau smartphone terbaru dibandingkan konsumen di desa. Contoh lainnya, konsumen di pedesaan itu akan lebih mudah membutuhkan traktor untuk bertani dibandingkan konsumen di perkotaan. Nah, segmentasi pasar yang kedua adalah berdasarkan demografi. Nah, pada segmentasi demografi, konsumen ini dapat dibagi berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Kebutuhan konsumen berjenis kelamin laki-laki misalnya berbeda dengan konsumen berjenis kelamin perempuan. Selain itu, kebutuhan konsumen kanak-kanak juga akan berbeda dengan konsumen yang sudah dewasa. Nah, yang terakhir berdasarkan psikografi. Pada segmentasi psikografi, konsumen ini dapat dibagi berdasarkan ketertarikan atau interest, hobi atau hobbies, nilai atau values, dan sikap atau attitude. Kita dapat melihat berbagai jenis majalah bagi konsumen dengan ketertarikan tertentu, misalnya majalah untuk ibu atau majalah untuk penggemar olahraga gitu ya. Jadi, sebagian besar barang atau jasa yang dikonsumsi berasal dari ruang atau wilayah berbeda dengan konsumennya. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas mengenai harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Fungsi harga adalah alat pengukur dan pembeda suatu barang. Kemudian faktor-faktor yang mengakibatkan harga suatu barang di suatu daerah dan di daerah lainnya dapat berbeda adalah yang pertama jarak distribusi, yang kedua ketersediaan barang, 3 perbedaan kebutuhan, dan yang keempat adalah persaingan. Demikianlah pembahasan mengenai ketergantungan antar ruang berdasarkan konsep ekonomi. Tetap semangat belajar anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.